Yang terakhir, sudah selesai. Tuhan bilang seperti itu. Sudah selesai. Apakah aku sudah selesai dengan diriku? Apakah aku sudah selesai dengan diriku? Ini adalah bagian terakhir dari topik pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk meditasi dan kontemplasi, karena itu penting. Apakah aku sudah selesai dengan diriku? Saya ceritain. Seperti anak muda pada umumnya, waktu saya kuliah di Ekonomi Semangat, saya punya HTS, teman HTS, hubungan tanpa status, atau TTM, teman tapi mesra. Anda lebih kenal yang mana dari istilah itu? Pokoknya teman dekat tapi gak jadian, gak pacaran. Apa? Oh, bukan itu istilahnya. Pokoknya ini hubungannya sehat lah. Kita ke gereja bareng, persekutuan doa bareng ya. Aku ngerasa mau menyatakan perasaanku sama dia ya. Di semalam itu pada saat misa, romonya kalau yang misa banyak anak muda, dia kayak gini. Atas petunjuk penyelamat kita dan seturut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama kami sambil bergandengan tangan. Nah itu yang saya cari Bapak. Jadi kalau saya bisa bareng dia, saya nunggu romonya bilang kayak gitu. Jadi karena dari gandengan tangannya, saya bisa tahu dia suka sama saya apa enggak. Gini, di semalam itu lagi Bapak kami konferensi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu enak ya dia. Nah kayak gini, atas petunjuk penyelamat kita dan seturut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi sambil bergandengan tangan. Kalau gandengan tangannya gini, nih, kayak jijik-jijik najis gitu, saya nggak akan menyatakan perasaan saya sama dia. Kita doa hampir saja. Dalam nama Angelus itu diciptakan pertama-tama pada saat terjadi perang di berbagai tempat. Oleh karena itu setiap kali Anda doa Angelus, Anda berdoa untuk perdamaian dunia. Ini penting banget intensi pada saat doa Angelus. Oke, kita lanjut. Tadi gandengan tangannya gini, dia jadi najis ya. Saya nggak akan menyatakan perasaan saya sama dia. Tapi kalau udah mulai kayak gini, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dari orang salaman ya, udah lumayan. Ajak 2 kali misa lagi. Prosesnya positif. Ini ada hal baik akan terjadi ke depannya. Nah tetapi kalau udah seperti ini, jari ketemu jari, coba tunjukin. Nah gitu ya, gini. Udah gitu kayak gini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bapak kami konfirmasi itu ada part yang enak. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Nah part itu diayun ya. Wajib ya, nanti coba ya kalau Bapak panas ya. Part itu diayun itu enak banget. Dan level TTM saya sudah sampai gandengan tangan Bapak kami level 3. Jadi seperti ini diayun dalam hati. Ini kehendak Tuhan. Ini tanda-tanda dari Tuhan. Saya akan menyatakan perasaan saya ke dia di depan Bunda Maria di Gua Maria Kerap Ambarawa. Jadi bulan Oktober kita akan fakultas kedokteran memang suka ziarah ke Ambarawa, kita doa di sana. Motoran ber-15 dari waktu itu masih di bawah, masih di Karyaki, terus ke atas Ambarawa. Nah saya sudah menyiapkan hadiah kalung bandul Bunda Maria emas 2 gram. Waktu itu harganya masih 250.000 segram ya. Saya beli 750.000 karena bentuknya bandul Bunda Maria ya. Saya juga harganya karena saya pinjam uang kos-kosan saya buat beli itu dulu sih. Jadi itu kayak berdasarkan sebenarnya ya.
Jadi saya bawa kalung itu ke Gua Maria Andarawa. Saya mau menyatakan perasaan saya ke dia di depan Bunda Maria. Dari ber-15, pelan-pelan kami berkencar, tinggal 10, tinggal 8, tinggal 5, tinggal 3, saya, tetenan saya, sama satu nyamuk baru pergi dari rumah ini. Akhirnya dia pergi, tinggal kita berdua. Ini tanda dari Tuhan. Di depan Bunda Maria, saya kasih kalungnya. Dia tersenyum manis banget. Anda bayangkan Lisa Blackpink-nya manis banget. Dipegang kalung ini buat kamu. Dia pegang kalungnya, dia ambil. Aku udah lama sayang sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Bapak Ibu, kalungnya dipegang, kalungnya diambil, tapi cinta saya ditolak. Dia bilang gini, memang maaf, kamu udah aku anggap kakak aku sendiri. Yang cowok cukup familiar dengan kata-kata itu. Maksud saya gini, kalau dia anggap saya kakaknya, paling nggak kalungnya nggak usah diambil. Tapi ya, maksudnya dia ngomongnya sambil genggam kalungnya kenceng banget gitu ya. Kayak takut diminta lagi. Kamu udah aku anggap kakak aku sendiri gitu, tapi kalungnya jangan diminta lagi ya gitu. Saya sedih banget. Karena saya pikir Tuhan kasih tanda saya kok bisa enggak ya? Saya turun ke Semarang naik motor sendirian, langit berbintang, malam. Semua prakondisi untuk menyanyikan lagu galau terpenuhi. Saya nyanyi semua lagu sedih yang saya tahu pada saat itu naik motor ngebut ke bawah. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tak tahu buktilah deru. Dan ini semua lagu yang saya tahu dari pembalap ke karya. Usul punya usul. Papa mamanya yang gak setuju. Papanya telepon saya, Renan saya gak mau anaknya sama kamu ya. Saya pengen anak saya punya pasangan yang ini. Syarat pasti gak bisa penuhi semua bapak itu. Akhirnya saya coba berdengar, saya coba selesai dengan itu menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan kasih tahu saya, Renan kamu mau jadi pastor kan? Kalau kamu sama dia, kamu gak jadi pastor dong. Oh iya ya Tuhan. Akhirnya pengalaman itu saya anggap selesai. Suatu ketika saya bisa perdana di salah satu paroki di Bekasi. Dan ternyata bapak ibunya umat paroki itu. Bapak ibunya umat paroki itu. Selesai pisah, umat-umat kan nyalamin saya kan. Tangan saya dicium gitu ya. Sampai tiba mereka datang menyalami saya. Kamu masih ingat gak sama kami? Saya bilang, saya pasti ingat lah ada berduanya dengan cium-cium tangan saya. Pasti ingat lah, mungkin saya lupa. Saya bisa bercerita kepada Anda karena saya sudah selesai dengan masalah ya. Sampai saya lihat emas hari ini harganya